Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang semakin melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin besar kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bantuan yang diberikan kepada jin itu akan semakin besar. Ya, dan bahkan jin tersebut akan semakin patuh kepadanya. Ya, apalagi sampai jin tersebut dipuja, misalnya ada sampai patung tersebut disembah ya oleh orang tersebut yang menjadi sesembahannya, maka apapun yang diminta ya kepada jin tersebut akan langsung memberikan bantuan kepada orang tersebut. Langsung dia dilindungi oleh jin tersebut. Ya naudzubillah min dzalik, ya jangan sampai kita terjerumus ya terjatuh pada hal ini. Ya karena Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan mengampuni ya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa ya kesyirikan, ya akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang lainnya. Ya selain dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa tersebut masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akan tapi apabila orang tersebut terjatuh kepada perbuatan syirik kepada Allah, ya maka orang tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau sudah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya surga haram baginya dan dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan berkaitan dengan orang yang meminta pertolongan kepada jin. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, jadi sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia. Jadi ada manusia yang meminta ya perlindungan kepada orang ataupun kepada laki-laki dari golongan jin. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh jin tersebut? Maka jin tersebut pun melakukan ya fazaduhum rahaqa. Ya, maka jin-jin tersebut akan menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Maksudnya jin-jin tersebut akan semakin menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang orang yang meminta pertolongan kepada jin ini akan semakin dipermainkan oleh jin tersebut. Jadi orang yang meminta pertolongan kepada jin, terkadang jin tersebut tidak langsung memberikan pertolongannya, ya, akan tapi dia akan disesatkan terlebih dahulu. Jadi disuruhnya nanti berbagai macam cara agar orang ini melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditambah kesesatan orang yang meminta pertolongan kepada jin tersebut. Ya, kan banyak sekali contoh-contoh ya yang berkaitan dengan hal ini. Ya, kalau ada orang yang dia misalnya meminta bantuan kepada dukun ya agar misalnya ketika agar badannya ini kebal dari semua, ya maka terkadang ditulis ya di badannya itu dengan rajah-rajah ataupun dengan mantra-mantra dan lain sebagainya.
ya, agar dia menjadi tubuhnya ini menjadi kebal, dia tulisi tubuhnya. Akan tapi ketika misalnya berantem, berkelahi, ya rupanya misalnya mukanya yang ditinju rupanya berdarah, ataupun mukanya yang dia ditebas dengan pedang berdarah. Ya, kemudian dia datang kembali kepada dukun tersebut, maka dukun tersebut akan berkilah. Yang dirajah ataupun yang ditulisi dengan jimat itu adalah tubuhmu. Jadi yang kebal itu hanya badanmu saja. Inilah yang dilakukan oleh jin tersebut. Ya. Kalau mau biar mukanya ini kalau kita tulisi dengan sesuatu yang tidak mungkin, maka harus ada ya sebagai gantinya, ya harus memberikan uang terlebih dahulu, harus memberikan mahar terlebih dahulu, ya agar dirituali untuk mukanya ini, agar seluruh tubuhnya ini menjadi kebal. Seperti itu yang dilakukan oleh jin ini. Ya. Mungkin kalau sekarang ini lagi ya heboh-hebohnya ya berkaitan dengan trik-trik yang dilakukan oleh para pesulap. Nah, ini sebetulnya tetap ya tidak diperbolehkan, walaupun yang dilakukan ini adalah hanya trik saja. Ya. Karena walaupun trik, tentunya semua orang bisa mempelajarinya. Ya. Akan tapi ketika dipraktekkan tidak semua orang berhasil. Ya, walaupun ini adalah trik. Ya. Dan begitu juga ya ketika meminta bantuan kepada jin, kepada setan juga begitu. Memang bisa dipelajari, ya akan tapi ketika dipraktekkan tidak semua orang berhasil. Ya, maka berapa banyak ya orang-orang yang menjadi korban ya dari praktek-praktek yang seperti ini. Ya, kalau dulu mungkin beberapa tahun yang lalu ya ada sebuah pesantren yang dia melindas ya anak sekolah, anak didiknya ini karena diakui sudah kebal, ya dilindas dengan mobil, ya dengan sebuah mobil. Ya, rupanya dia mati, ya tewas, ya karena mengikuti atraksi tersebut. Ya. Kayaknya berapa banyak ya pesulap-pesulap juga mereka gagal dalam trik sulap mereka. Ya. Makanya memang bisa dipelajari, ya akan tapi keberhasilannya itu juga setiap orang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Ya. Tapi walaupun dengan trik ataupun tidak, ya tetap tidak diperbolehkan karena ini sudah ya menipu manusia dengan cara yang berbeda. Ya tentunya di antara kita tidak ada yang ingin ya, ataupun tidak ada yang mau ditipu dengan sesuatu apapun. Ya, jadi tetap tidak boleh ya kita mempelajari ya sulap-sulap, walaupun dengan trik itu juga tidak diperbolehkan karena sulap ini juga masuk dalam kategori sihir. Ya, tapi walaupun sebagian ulama mengatakan diperbolehkan, ya tapi yang lebih kuatnya tentunya adalah yang tidak diperbolehkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal insi wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'dhin wa balaghana ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah. Dan ingatlah ya pada hari di waktu Allah Subhanahu wa taala menghimpun mereka semua, mengumpulkan mereka semua, yaitu dari manusia dan jin. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, wahai golongan jin, ya, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Ya, jin di sini dimaksud adalah syaitan. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Rabb kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah mendapat kesenangan dari sebagian yang lain dari jin, dan kami telah sampai pada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, neraka itulah tempat tinggal kamu semuanya, sedangkan kamu semua kekal di dalamnya kecuali kalau Allah menghendaki yang lain.
Inilah dosa ataupun balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang meminta pertolongan kepada jin. Jadi nanti pada hari kiamat mereka semua bangsa jin akan berlepas diri dari kita. Dari kita meminta kepada jin tersebut. Walaupun di dunia ini mereka memberikan bantuan tersebut kepada manusia, akan tapi nanti di akhirat mereka akan berlepas diri. Ya, lari. Ya, karena mereka juga akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka kerjakan. Ya, sebagaimana pembahasan sebelumnya, ya, mereka bangsa jin juga akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala apabila mereka melakukan kejahatan. Ya, karena mereka bangsa jin juga adalah makhluk yang mukallaf yang mendapatkan beban syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan apabila mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka juga akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ya di sini disebutkan saat anak-anak, ya, penulis ini menyebutkan, kami mendengar berita ada seorang tukang sihir yang sangat terkenal. Dia tidak bisa mempraktekkan sihirnya dan tidak didatangi setan sebelum membuat sepatu dari mushaf Al-Quran lalu dibawanya masuk ke dalam toilet ataupun masuk ke dalam kamar mandi. Jika ia melakukan itu, setan mau membantunya dan menghadirkan sesuatu ke rumahnya. Ini jelas-jelas kekufuran. Dan ironisnya dan sangat disayangkannya, si tukang sihir sendiri yang menyadari akan hal tersebut. Jadi orang ini sebenarnya tahu kalau yang dilakukan ini adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia membuat terompah ataupun membuat sandal ataupun dia menjadikan mushaf Al-Quran ini adalah sebagai alas pijakannya. Ya. Tentunya kalau kita sebagai orang yang normal, ya, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun orang awam sekalipun mengetahui bahwasanya perbuatan ini tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan. Ya. Bahkan pelakunya sendiri pun terkadang sadar dengan apa yang dia lakukan. Jadi kenapa dia melakukannya? Karena dia tentunya ingin perkara-perkara yang lainnya. Ya, misalnya dari segi harta, ya, jadi dia ingin menjadi kaya, ya, karena mengobati orang ini tentunya adalah merupakan pekerjaan yang sangat mudah untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan harta. Ini pengobatan ini adalah suatu hal yang sangat mudah sekali. Ya, karena apa? Karena tidak ada orang yang mau sakit. Ya, semua orang ingin sembuh. Ya, sehingga apapun yang dikatakan oleh dokter ataupun apapun yang dikatakan oleh dukun tersebut, dia akan melakukannya walaupun hal tersebut itu di luar nalarnya, ya, di luar pemikirannya ataupun ini sudah tidak benar lagi, dia sudah mengetahui ini tidak benar lagi. Tapi karena dia memang betul-betul ingin sembuh, ya, maka dia melakukan hal ini. Ya, inilah yang dilakukan oleh tukang sihir. Jadi ada tukang sihir yang mereka harus menginjak terlebih dahulu Al-Quran tersebut, ya, ke kamar mandi. Ya, bukan hanya misalnya di kamar, bukan hanya ketika di ruang tamu, akan tapi ketika di kamar mandi. Ya, sedangkan dalam Islam itu dilarang, ya, membawa mushaf ke dalam kamar mandi. Ini dalam kamar mandi sudah dibawa Al-Quran ke kamar mandi, kemudian dia injak lagi Al-Quran tersebut. Ya, na'udzubillah min zalik. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti insyaallah akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita, ya, setelah beberapa jeda berikut ini. Dan bagi sahabat semuanya yang ingin bertanya, ya, bisa melayangkan pertanyaan Anda melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda semuanya, dan insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini.